Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thayyibin al-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak dan ibu-ibu, sudah agak lama saya tertarik dengan beberapa pertanyaan orang kepada saya. Salah satu yang bertanya itu adalah seorang mantan mubaligh. Saya sebut mantan mubaligh karena sekarang sudah meninggal dunia. Jadi dia sudah tidak bisa bertabligh lagi. Tapi juga memang sebelum meninggal dunia sudah mantan dia. Mubaligh kita ini, saya tidak akan memberi uraian yang lebih terperinci, nanti diketahui. Mubaligh kita ini dahulu pernah terlibat pemboman sebuah gereja di negeri antah berantah. Setelah pengeboman itu, dia dihantui perasaan takut. Dia merasa dikejar-kejar, walaupun tidak ada seorang pun yang mengejar dia. Karena dihantui perasaan takut yang terus-menerus, akhirnya dia dirawat di rumah sakit jiwa. Tentu saja setelah ia dirawat di rumah sakit jiwa, ia tidak bisa lagi berdakwah. Dan anehnya juga, para umatnya juga tidak ada yang mau mengundang dia. Orang itu kan baru perlu mubaligh kalau mubalighnya sehat. Ketika mubaligh itu sakit, tidak ada seorang pun yang memperhatikan dia. Dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Musibah datang beruntun tiba kepada. Nah, dia datang kepada saya dalam keadaan sakit itu, tapi dia masih makan obat-obatan. Berulang kali dia datang kepada saya dan meminta, "Ustaz, doanya gimana nih supaya saya ini hanya ingin satu keinginan aja dalam hidup ini, saya jangan sampai tergantung kepada obat. Soalnya kalau dia berhenti makan obat itu, langsung kumat lagi. Dan kumatnya itu dia mendengar bisikan-bisikan halus, menyuruh hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya dia keluar pergi ke jalan raya, tiba-tiba ada bisikan, gigit ban beca itu. Dia berusaha melawan perintah itu, tapi perintah itu begitu keras sehingga akhirnya dia gigit ban beca itu. Tentu orang-orang berteriak, "Gila, gila!" Dia sendiri tidak merasa gila, dan dia bisa menceritakannya dengan runtut kepada saya. Jadi saya ajarinlah Bapak sholat malam, Bapak puasa Senin Kemis, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kan saya bacakan ayat Al-Quran, "Ista'inu bisobri wassolat." Setiap bulan dia datang, dan dia memang tidak cukup minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat saja. Dia juga minta tolong kepada saya untuk kehidupan sehari-harinya. Sampai satu saat dia menggerutu di depan saya, "Ustaz, saya sudah amalkan itu seluruh perintah Ustaz ini. Saya sudah bersabar, saya sudah salat malam, saya sudah melakukan puasa Senin Kemis, tapi penyakit saya tetap aja, dan saya masih tetap bergantung kepada obat itu." Jadi, bukankah, kata Ustaz, bukankah agama itu diturunkan Tuhan untuk membawa kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Ternyata saya menjalankan agama tidak bahagia, gitu tadi. Dan dia mulai mempersoalkan, itu ada, itu tetangga saya rumahnya di pinggir jalan, tidak pernah salah, boro-boro puasa Senin Kemis, salat juga tidak pernah, tapi usahanya maju terus, dan kelihatannya hidupnya bahagia. Apa benar itu agama itu mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Dan pada satu saat memang penderitaan dia ini bertumpuk sekaligus. Istrinya guru ustadzah, ngajar ngaji di rumah orang-orang kaya. Pada satu kejadian, istrinya itu naik angkot, untuk mengajarnya itu naik angkot.
dan duduk di samping supir. Supirnya bawa bensin di depan itu, dan bensinnya meledak. Si istri itu terbakar, cuma tidak terlalu parah. Dia punya seorang anak laki-laki yang alhamdulillah tersaning Allah, otaknya cerdas. Jadi saya memang sudah katakan kepadanya, kalau dia masuk diterima di perguruan tinggi, saya jamin biaya hidupnya. Tahu-tahu dia diterima, jadi saya tanggung biaya hidupnya, biayanya. Pada saat baru pintar itu anak itu, dan sudah sampai pada waktu KKN itu, ketika terjadi peristiwa ibunya terbakar di sebuah angkot itu, anaknya dilalah kesaning Allah juga meninggal dunia di tempat KKN. Oh, lalu bapaknya kumat lagi, sehingga karena kumatnya kemudian si bapak itu punya seorang anak gadis yang sedang berada dalam proses menjelang pernikahan. Karena bapaknya kumat lagi, pernikahannya dibatalkan, dan si laki-laki itu pergi lagi mencari pengantin perempuan yang lain. Penderitaan itu, dan dia datang kepada saya dengan pertanyaan yang sama. Apa betul kata menjalankan agama itu mendatangkan kebahagiaan? Ternyata hidup saya menderita terus-menerus. Saya cuma berdoa saja dan bertuan ini, mudah-mudahan sekarang karena dia sudah meninggal, dia menemukan kebahagiaan gitu. Tapi emang karena dia orang miskin, dia tidak mewariskan apa-apa kepada keluarganya, tapi dia mewariskan pertanyaan kepada saya. Apa betul agama itu membawa kebahagiaan? Dulu kita belajar dari para ustadz. Kata Pak Ustadz, definisi agama ialah tuntunan ilahi yang dibawa oleh para rasul untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Pasti Bapak dan Ibu sudah pernah dengar itu definisi agama gitu. Dan sudah pernah tahu juga bahwa ternyata kita tidak bahagia setelah menjalankan agama itu. Tadi disebutkan li sa'adatid daroini, untuk kebahagiaan di dua kampung, yaitu kampung dunia dan kampung akhirat. Nah, pertanyaan itu warisan dari kawan saya almarhum, mengusik saya untuk mencari jawaban. Dan jawaban itu saya temukan dari madhab baru dalam psikologi. Di sini ada orang psikologi, jadi dia bisa mengkoreksi saya. Pada Ibu, ceritanya begini, tapi ceritanya tidak usah terlalu panjang karena kita bukan khusus psikologi. Tapi ada seorang tokoh psikologi klinis, ya, psikologi untuk mengobati orang yang menderita gangguan kejiwaan. Namanya Martin Seligman. Dipanggil Marty dari Universitas Pennsylvania. Si Marty itu kerjaannya sama seperti para psikolog lainnya, yaitu mengobati orang-orang yang menderita gangguan kejiwaan. Biasa gangguan kejiwaan itu dibagi kepada dua bagian penting saja, yaitu takut, fear, dan kemudian punya cabang-cabangnya termasuk kecemasan, anxiety, dan satu lagi rasa sedih dengan cabang-cabangnya juga masuk depresi. Jadi yang mengganggu manusia itu, yang membuat manusia menderita itu dua, rasa takut, rasa cemas, dan kesedihan. Kalau kesedihan yang berkepanjangan, para psikolog menyebutnya depresi. Kalau kesedihannya sebentar, ya itu sih bumbu kehidupan. Sekali-kali kita mesti sedih juga. Nah, jadi pekerjaan dia menyembuhkan orang dari dua gangguan kejiwaan itu. Nah, si Martin Seligman itu satu saat ditunjuk sebagai ketua umum American Psychological Association, APA, American Psychological Association. Buat saya jelek-jelek, itu termasuk salah satu organisasi internasional untuk psikologi, Intercultural Association of Intercultural Psychology. Dan saya pernah menyampaikan makalah dalam pertemuan psikologi interkultural di Yogyakarta atas undangan Pak Jamaluddin Ancok.
Jadi jelek-jelek yang duduk di depan ini, tentu selain yang dua ini, itu adalah orang yang diakui secara dalam psikologi sebagai salah satu bagian dari masyarakat psikologi. Nah, Marty ini diangkat jadi ketua American Psychological Association, kemudian ngumpul di antara sesama mereka. Ini kayaknya penelitian psikologi sudah stagnan ini. Udah masa lalu lah Freudianisme, sudah berlalu psikologi behaviorisme, sudah berlalu juga psikologi humanisme. Kita nggak ada bahan lagi nih yang baru dalam psikologi itu. Para ahli psikologi di Amerika cemas, kalau di Indonesia tenang-tenang aja, nggak ada yang baru juga. Dosennya ngajar itu setiap tahun juga ada jadi masalah. Itulah keuntungan kita sebagai bangsa. Kita selalu bahagia betapapun ketinggalannya kita secara ilmiah. Orang ini bingung dan cemas, tadi merasa takut gimana, satu saat psikologi akan ditinggalkan orang. Ada takut, ada cemas, ada kesedihan. Nah, tiba-tiba terpikirlah oleh Marty, selama ini kerjaan psikologi ialah mengobati orang-orang yang sakit. Psikologi kita adalah psikologi bengkel yang menganggap tugas kita ialah fix, memperbaiki, ngomean, anu teu baraleng. Itu tugas kita. Kenapa? Padahal orang yang secara psikologis menderita gangguan itu jumlahnya lebih sedikit dari orang yang tidak menderita gangguan, yaitu orang-orang yang bahagia. Sekarang pertanyaan kita harus kita ubah. Pertanyaan itu yang kemudian menggeser psikologi kepada bidang yang baru. Kita tidak lagi bertanya bagaimana mengobati orang yang menderita kecemasan, bagaimana mengobati orang yang depresi. Semua terapi itu umumnya gagal. Ada satu hasil penelitian, terapi dari para psikolog itu yang berhasil karena teknik psikoterapinya itu hanya 10%. 90% gagal. 90% kalaupun berhasil ada karena efek placebo, ada yang berhasil karena hubungan intim malah antara pasien dengan dokternya. Tiba-tiba sembuh. Itu hasil sampingan. Atau ada hal-hal yang lain. Jadi sekarang lebih baik kita memperhatikan pertanyaan ini. Apa yang membuat orang bahagia? Kita harus melakukan penelitian untuk mengamati orang-orang yang bahagia dalam hidup ini, dan kita cari apa yang menyebabkan mereka itu bahagia. Nah, lahirlah Psychology of Happiness, tapi namanya karena Psychology of Happiness. Bukan hanya itu saja sang yang membuat, yang mereka jadikan perhatian itu, tapi juga apa yang menyebabkan orang tabah menahan penderitaan. Penderitaannya bisa sama, tapi yang satu menjadi lebih bahagia hidupnya dan yang satu lagi gila. Apa yang menyebabkan sekelompok orang bisa bertahan dalam penderitaan macam apapun? Karena itu kemudian tidak disebut psikologi penderitaan, psikologi kebahagiaan. Mereka sebut madhab baru itu sebagai positive psychology, psikologi positif. Ini bukan berarti psikologi positif itu bukan berarti psikologi yang lain negatif. Bukan. Psikologi positif ini karena yang dipelajari dalam psikologi ini adalah satu, positif emotion, emosi positif, dan kebahagiaan itu termasuk positif, emosi yang positif. Pengantar saya terlalu panjang ini untuk psikologi itu, dan terlalu ilmiah juga. Maksud saya supaya kalau bapak-bapak dan ibu mendengarkan pembicaraan yang ilmiah, di saat kita terbiasa dengan pembicaraan yang mediocre. Mediocre itu pokoknya asal rame aja, isinya nggak jadi soal. Itu kegiatan mediocrity. We are at the age of mediocrity. Dan saya ingin membawakan pembicaraan yang rada ilmiah. Itu alasan yang kemukakan. Alasan yang sebenarnya supaya bapak dan ibu merasa worth lah untuk membayar sejumlah yang bapak dan ibu bayar itu. Oh, emang ini ilmiah, jadi memang harganya mesti segitu, itu malah murah sih kalau dilihat untuk itu. Nah, saya akan membicarakan pada pertemuan sekarang ini psikologi, sebagian kecil dari psikologi kebahagiaan. Sebenarnya sampaikan Ami, ini hanya pengantar untuk
menarik perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu buat membeli buku saya, Meraih Kebahagiaan. Saya ingin tulis pengantar kepada psikologi kebahagiaan. Miftah yang di sini hadir menyebut saya spesialis pengantar. Udah ada beberapa pengantar yang saya buat, kelanjutannya tidak ada. Psikologi agama sebuah pengantar. Tafsir Sufi Al-Fatihah Mukaddimah. Ya, Mukaddimah itu pengantar juga. Kemudian apa lagi saya ini? Tafsir Bil Maksur itu juga hanya pengantar saja. Sebelum saya memasuki kebahagiaan, saya ingin membicarakan dulu bagaimana Al-Quran menyebut kata kebahagiaan. Di dalam Al-Quran disebut kata bahagia sebagai kata sifat, tapi itu digunakan kata sa'id dan hanya disebut satu kali di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang saya sampaikan di sini, kebahagiaan itu didefinisikan dengan kata yang kita kenal betul. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau diterjemahkan secara psikologi, tidak ada anxiety pada mereka dan tidak ada depresi. No anxiety and no depression. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada cemas dan tiada duka. Tapi sebelum itu kita balik lagi pada pertanyaan mubalik itu. Mengapa agama itu tidak membuat kita bahagia? Padahal kata orang kan agama membawa hidup kita ini bahagia. Ternyata kita tidak bahagia. Apa ini agama yang salah ya? Atau kita yang salah? Atau kita mempelajari agama yang salah? Karena yang dipelajari kalau ibu-ibu dan bapak ngaji agama, dan pernah Ustadz itu menyampaikan ajaran agama yang membuat kita bahagia. Ada banyak orang yang mula-mula hidupnya bahagia. Bahagia betul, orangnya ceria, tiba-tiba masuk kelompok harokah, gerakan-gerakan di bawah tanah untuk mendirikan syariat Islam. Budi ikut juga kan? Enggak? Belum ya. Itu tiba-tiba orang yang tadinya ceria berubah menjadi menderita, hidupnya jadi susah, dan kelihatannya wajahnya murung terus. Untung tidak masuk gerakan itu. Dan kalau kepada mereka kita peringatkan, mengapa agama Anda itu bikin Anda menderita? Mereka akan berkata, dunia ini penjara bagi kaum mukminin dan surga bagi orang kafir. Adunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Emang dunia ini hanya surga buat orang kafir. Kalau gitu salah dong bahwa agama membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena buktinya dunia ini jadi penjara bagi kita dan jadi surga bagi orang kafir. Apa agama itu hanya untuk kebahagiaan di akhirat? Jawaban kita tidak. Agama juga untuk kebahagiaan dunia. Tapi kenapa sih kita tidak bahagia dengan menjalankan agama? Pertanyaannya harus kita lebih spesifikkan lagi. Mengapa kita tidak bahagia menjalankan ajaran agama yang sekarang ini? Mestinya kalau orang itu bahagia dengan menjalankan agama, lebih sering datang ke pengajian, lebih bahagia hatinya. Saya menemukan orang-orang datang ke pengajian, terutama di Jakarta, rata-rata orang-orang menderita. Kalau lagi bahagia malah tidak datang ke pengajian. Udah datang ke pengajian justru lagi menderita. Jadi gimana itu? Mungkin itu karena pengajian tidak pernah mengajarkan kiat-kiat untuk hidup bahagia. Tidak bacakan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan kita penjelasan tentang strategi supaya hidup kita bahagia. Sebelum datang ke sini itu tadi saya lagi bikin presentasi PowerPoint ini, berdua masuk tamu seperti biasa. Saya masih di situ dan sambil mengucapkan mohon maaf, saya mau menyelesaikan ibu, maaf gitu. Saya tidak ibu itu yang datang langsung duduk. Tapi mudah-mudahan itu tidak begini. Karena waktu ibu itu masuk dalam hati saya, itu karena pengalaman aja. Minggu-minggu terakhir ini udah 1 bulan ini,
Setiap hari saya didatangi orang yang meminta tolong untuk membayarkan biaya pendaftaran sekolah anaknya atau registrasi anaknya. Pokoknya biaya sekolah. Saya belajar di perguruan tinggi. Saya tanya, Amin, untuk apa belajar perguruan tinggi? Supaya nanti punya kerjaan yang gajinya rada gede ketimbang lulusan SMA. Untuk apa? Nanti punya gaji yang lebih gede. Ujung-ujungnya kalau ditanya, untuk bahagia tujuannya. Walaupun dalam kenyataannya hanya tujuan bahagianya bisa dikorbankan untuk duit. Karena duit itu maksudnya perantara supaya hidup kita bahagia. Tapi banyak orang hanya ngejar-ngejar duit walaupun dia mengorbankan kebahagiaan. Itu orang gila namanya. Ajaibnya mayoritas kita gila. Mayoritas kita seperti itu. Dan itu menurut falsafah hedonisme. Hedonisme itu dibagi pada dua madhab utama. Satu madhab Sirenaik yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebahagiaan adalah kesenangan jasmania. Makan, minum, bersenang-senang. Kesenangan jasmania itu karena berkaitan dengan otak, batang otak kita. Brainstem, seringkali disebut medulla oblongata. Tugas brainstem kita itu khusus ini untuk mengatur, kata para psikolog, mengatur 4F. Feeding, makan, minum gitu. Fleeing, melarikan diri. Fighting, berperang. Dan sexual behavior. 4F itu. Menurut madhab Sirenaik, kebahagiaan itu diukur dari pemuasan dari pekerjaan cabang otak itu brainstem. Yang sayangnya itu brainstem itu adalah otak kita yang paling rendah. Dalam kedokteran itu disebut otak reptilian, karena pada bagian itu otak kita tidak ada bedanya dengan otak cecak atau buaya. Itu otak yang kita warisi dari zaman prasejarah, kira-kira 100.000 tahun yang lalu. Kalau nggak percaya, hitung sendiri, baca sejarahnya. Itu juga untuk supaya kita bahagia, carilah pekerjaan yang kira-kira tidak ada gunanya. Madhab Sirenaik, ya, madhab yang lain, dan itu yang tampaknya mempengaruhi manusia modern, adalah madhab Epicurus. Bahwa yang dimaksud kesenangan adalah kesenangan sosial dan intelektual, bukan kesenangan jasmania. Yang disebut kebahagiaan misalnya ialah perasaan yang dialami oleh seorang bapak yang berjumpa dengan anaknya yang sudah sekian lama hilang. Dan yang memeluk anaknya, dia rasakan kebahagiaan yang khusus. Itu bukan kebahagiaan jasmania. Tadi itu perasaan yang didapat oleh eksekutif yang tua itu ketika dipeluk oleh gadis muda, itu kebahagiaan, itu kesenangan sosial. Beda dengan pelukan anak muda lainnya pada tempat yang lain. Itu kesenangan jasmania. Nah, menurut kaum Epicurus, yang maksud kebahagiaan adalah kesenangan sosial intelektual. Madhab yang terkenal khusus membicarakan kebahagiaan adalah madhab utilitarianisme. Inilah satu madhab yang berpendapat bahwa yang percaya bahwa dasar moral kita dalam hidup adalah kebahagiaan. Memperoleh kebahagiaan sebesar-besarnya. Satu perilaku dikatakan perilaku yang baik kalau mendatangkan kebahagiaan. Perilaku dikatakan buruk kalau menghilangkan kebahagiaan. Membakar diri itu buruk karena mendatangkan penderitaan. Makan yang banyak dan enak-enak itu kebaikan, karena itu mendatangkan kebahagiaan. Kita tidak akan membicarakan persoalan ini. Teruskan mengapa harus bahagia dengan alasan ilmiah. Alasan ilmiah maksudnya berdasarkan hasil-hasil penelitian yang bisa diverifikasi, bisa diuji kembali. Alasan filsafat itu tidak bisa diuji dalam penelitian ilmiah. Filsafat bukan sains dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke. Nah, menurut berbagai penelitian ilmiah, orang-orang yang bahagia
sehat tubuhnya dan lebih panjang umurnya. Jadi kan ada mens sana in corpore sano. Sebetulnya harus dibalik itu. Corpore sana in mens sano. Artinya tubuh yang sehat biasa berada pada jiwa yang sehat. Dan jiwa, ya, orang yang bahagia itu jiwanya sehat. Dan karena itu tubuhnya juga lebih sehat dan lebih panjang umurnya. Ada berbagai penelitian bahwa orang yang bahagia lebih panjang umurnya. Jangan tanya saya, kenapa Rasulullah umurnya pendek? Hanya 63 tahun. Itu karena Rasulullah memilih untuk berusia pendek. Beliau sudah melaksanakan misinya, beliau sudah tanya umatnya, hal balagtu, apakah aku sudah menyampaikan? Kata mereka, banyak juga. Engkau sudah menyampaikan. Untuk apa lagi buat beliau? Beliau ingin kembali kepada kekasih abadinya, bukan karena tidak bahagia. Jadi kalau nanti umur saya pendek, itu kan tidak bahagia. Karena saya sudah memilih untuk menemui kekasih abadi saya dan meninggalkan kekasih-kekasih palsu di sekitar saya. Oke, orang bahagia juga terbukti lebih bisa menahan stres atau frustrasi. Orang bahagia itu tahan menghadapi stres. Ada beberapa percobaan itu, dibikin mereka bahagia dulu dengan teknik-teknik itu. Ada beberapa ukuran kebahagiaan itu. Mereka dibikin bahagia dulu. Setelah itu mereka dihadapkan kepada situasi stres. Orang yang bahagia lebih tahan menghadapi stres. Anak-anak di sekolah itu, dengan studi korelasional bahkan eksperimental, anak-anak itu kalau masuk sekolah stres itu. Anak-anak kita masuk sekolah itu tahun baru itu stres mau masuk sekolah lagi. Tapi kalau anak-anak itu berasal dari keluarga yang bahagia, itu anaknya juga emang bahagia. Biasanya mereka lebih tahan menghadapi stres sekolah. Hampir saya temukan anak-anak di sekolah saya itu sama Mutahari yang mengalami stres di sekolah itu dan kemudian tidak bisa mengikuti pelajaran. Saya temukan bahwa memang dia pergi ke sekolah dengan membawa hati yang tidak bahagia. Itu unhappy people. Karena itulah wajib kita bahagia supaya tubuh kita sehat dan supaya kita bisa menahan stres dan frustrasi dalam hidup. Kemudian, dalam penelitian juga terbukti bahwa orang yang bahagia itu lebih mudah percaya sama orang. Artinya orang yang tidak bahagia suka curiga sama orang dan mudah percaya. Saya ini mungkin karena bahagia mudah sekali percaya sama orang sehingga ketipu terus. Itu mungkin ruginya jadi orang bahagia. Tapi tidak apa-apa. Ya, maafkan ya dan tutup aja. Saya sebut saja orang itu yang patut dijadikan contoh. Mungkin ada yang antara Bapak dan Ibu yang kenal Dr. Ahmad Tafsir. Sekarang udah guru besar di IAIN. Dia sering kali ketipu, sampai sama mahasiswanya dia ketipu. Jadi waktu saya datang ke rumahnya, saya ngobrol-ngobrol, istrinya yang cerita, mana si abang ini, katanya pinter, tapi sama mahasiswa aja ketipu. Istrinya kelihatannya menderita betul. Dia ketawa-ketawa aja, apa tafsir itu. Malah dia bilang, Allah, itu kan cara orang untuk meminta tolong sama kita. Ini mahasiswa itu minta tolong sama kita. Ya caranya dengan mikir itu kayak nipu. Karena itu cuma nipu, itu sebetulnya alat saja untuk minta tolong sama kita. Dan dia easy-easy aja, tenang-tenang aja. Mungkin juga karena dia more trusting. Orang yang bahagia juga more loving, lebih penyayang kepada orang lain, more helping, lebih senang membantu, lebih empatik, lebih peka kepada perasaan orang lain. Dan more forgiving, orang bahagia juga mudah memaafkan. More helping, lebih senang membantu. Ada percobaan juga, eksperimen itu lucu eksperimennya, boleh diuji, dicobakan oleh Bapak dan Ibu. Jadi di sebuah mall, di satu mall sebelah sini ada seorang peneliti pura-pura kenal dengan seorang pembeli di situ. Saya pernah ketemu ini, wah
saya senang sekali ketemu Anda ini. Kemudian coba Mbak, bisa Mbak, tolonglah ambil apa yang Mbak inginkan, biar saya bayar. Dan dipuji-puji, bajunya kelihatan kok bisa matching begitu. Pokoknya diajak ngobrol sampai bahagialah hatinya, berbunga-bunga hati. Dan ini perempuannya, perempuan itu kalau dipuji-puji juga udah berbunga-bunga hatinya. Apalagi kalau yang memuji itu lebih daripada keadaan dia yang sebenarnya. Jadi senang betul setelah itu dikasih hadiah. Di sisi yang lain, di mall yang lain itu yang berdekatan dengan situ, ada seorang peneliti lain yang tugasnya bikin orang tuh jengkel, marah. Itu gampang sih. Lebih gampang bikin orang marah ketimbang bikin orang bahagia. Dibikin marah, dibikin jengkel, dibikin tidak bahagia. Kemudian mereka semua kalau keluar dari mall itu harus melewati satu canceling untuk umum dibuka di situ untuk beramal di situ. Berapa? Apa hasil penelitian itu? Orang yang hatinya bahagia lebih mudah beramal daripada yang tidak bahagia. Orang yang tidak bahagia itu keluar dari mall itu melirik pun enggak. Dia malah nggak tahu bahwa di situ ada canceling. Itu. Jadi tidak ada perasaan untuk membantu orang lain. Itu sebabnya kita wajib bahagia. Karena hanya orang bahagia yang bisa membahagiakan orang lain. Kalau kita menderita, kita bikin orang lain pun menderita di sekitar kita. Jadi suka memaki-maki, mudah marah. Atau tidak maki-maki, atau tidak marah pun kalau kita lihat orang menderita kan ikut menderita juga. Atas dasar apa coba Bapak bikin saya menderita? Dengan memperlihatkan penderitaan Bapak, saya jadi ikut menderita. Dosa itu. Boro-boro membahagiakan orang, malah bikin orang menderita. Itu karena kita tidak bahagia. Oke. Ini ada tulisan dari Robert Browning. Oh, makes us happy and you make us good. Buat kami bahagia, kami pasti jadi orang baik. Jadi kita wajib bikin orang bahagia, karena kita hanya bisa membahagiakan orang lain apabila kita sendiri bahagia. Alasan ilmiah lainnya, orang yang bahagia itu lebih tahan terhadap kritik. Sekarang memang terbukti Pak, bahwa ternyata binatang memiliki emosi, terutama mamalia sampai kepada primat. Mereka terbukti memiliki emosi sedih, emosi marah, emosi gembira. Lihat anjing saja, anjing itu kalau lagi gembira, lagi ingin disayangi tuannya, itu matanya berbinar-binar, malah tubuhnya seperti melonjor ke depan, ininya wagging, apa, tailnya wagging, di kupat kepot, nah dikipas-kipaskan, tailnya wagging. Itu anjing kalau lagi bahagia. Kalau anjing itu marah, ada emosi marahnya, giginya kan gemetar gitu, dan tubuhnya kaku, kuku-kukunya mulai keluar, siap setiap saat menyerang. Jadi binatang itu memiliki emosi juga. Dan sekarang terbukti bahwa orang yang stres itu akan membuat binatang di sekitarnya juga stres. Ya, orang yang stres. Tapi orang yang bahagia bikin binatang sekitarnya itu juga bahagia. Saya sekarang ngerti ya, kenapa di rumah saya itu padahal nyamuk kurang, tapi saya selalu digigit nyamuk. Mungkin nyamuknya juga bahagia lah, ingin bersentuhan dengan orang yang bahagia. Nah, orang bahagia lebih tahan terhadap kritik. Nah, ini yang amat mengherankan ya. Mungkin bisa diprotes. Mengapa kita wajib bahagia? Karena orang bahagia itu lebih dekat kepada Tuhan. Artinya kalau orang tidak bahagia, dia mudah kafir. Dia mulai mempersoalkan keadilan Tuhan. Seperti mubalik yang kita ceritakan tadi itu. Dia mempersoalkan apa gunanya agama ini. Tuh agama tidak bikin saya bahagia. Saya kutip tadi, Dennis Prager menulis dalam buku Happiness is a Serious Problem. Unhappy, let alone angry religious people provide more persuasive argument for atheism and secularism than do all the arguments of atheists brought together. Orang beragama yang tidak bahagia, apalagi yang marah-marah, akan memberikan dalil tentang ateisme dan sekularisme yang lebih meyakinkan dari semua dalil orang ateis digabungkan sekaligus. Jadi kalau ada orang ateis
menjelaskan tentang bukti tidak adanya Tuhan, digabungkan semua argumentasi ateis, argumentasinya Nietzsche, Bertrand Russell, semua digabungkan, Karl Marx bisa digabungkan semua bahwa Tuhan tidak ada, itu masih kalah oleh argumentasi seorang beragama yang sedang menderita, kalah sama argumentasi mubalik yang saya ceritakan itu. Jadi kalau kita menderita, kita mudah kafir, dan Al-Quran menyebutkan itu. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Sebagian di antara manusia ada yang menyembah Allah di pinggiran-pinggiran aja, pinggiran-pinggiran sini menyembah Allah. Fa in asabahu khairun, kalau dia ditimpa kebaikan, itma'anna bihi, tentramlah hatinya. Dia tentram di dalam agama itu. Kalau semuanya oke, everything is okay, kalau hatinya lagi bahagia, dia tentram dalam agama itu. Wa in asabathu fitnatun, tapi kalau ditimpa oleh ujian, inqalaba ala wajhi, dia berputar 180 derajat. Dia tinggalkan agamanya sama sekali. Rugilah dia di dunia dan rugi juga dia di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Orang itu kalau tidak bahagia mudah kafir. Dan saya ingin mengakhiri pembicaraan saya dengan contoh nyata. Di negeri antah berantah itu, saya punya jemaah seorang ibu berusianya sudah sekitar 60 tahunan. 60 tahunan saya kira ya. Sudah tua pasti 60 tahunan. Tapi karena orangnya kaya raya, kulitnya masih tetap tampak muda sih, tampaknya aja sih. Kalau make upnya dibersihin, tampak lagi tuanya. Dan dia pakai kerudung, hampir setiap tahun umroh, hampir setiap tahun juga haji. Dia juga banyak menyumbang kita. Jadi kita juga ingin kita berangkat, banyak menyumbang kita, dan rajin ke pengajian. Sampai satu saat dia mendengar bahwa suaminya punya cem-ceman. Cem-ceman itu saya nggak tahu apa itu bahasa Indonesia atau bukan. Bahasa Indonesia resminya katanya dia punya will. Jadi, wah, dengan semangat mungkin Bathari Durga, dengan kemarahan yang tidak ada maaf bagimu, dia datang menemui suaminya di tempat istrinya yang kesekian. Jadi saya tidak tahu pokoknya apa itu kedua atau itu. Ya pokoknya dia datang di situ. Tentu saja suaminya marah, kepergok itu marah. Lelaki kan biasanya begitu. Dia duluan marah dulu sebelum dia marahi istrinya. Kalau dia kepergok itu. Bapak-bapak tahu lah, karena itu strategi kita bersama. Sebelum kita dimarahi istri kita marah duluan. Marah. Dan si perempuan itu bukan saja dimarahi oleh suaminya, dia diusir dari rumah itu dalam keadaan yang menghinakan. Satpamnya disuruh diusir perempuan itu. Jadi dia kembali dengan membawa hati yang terluka. To make the long story short, kalau kita sudah terlalu banyak bicara, apa yang dilakukan perempuan itu sekarang? Kerja perempuan itu sekarang, dia tanggalkan kerudungnya, dia tanggalkan pakaiannya itu, dia sudah mulai memakai pakaian mini skirt, dan kerja dia setiap malam itu pindah dari satu bar ke bar yang lain. Dan dia sudah tinggalkan kerudungnya sama sekali. Saya tidak tahu apakah dia masih sholat atau tidak. This is the real story. Dan sekarang masih berlangsung. Banyak orang beritahukan merasa gimana kita menolong dia itu. In qalaba ala wajhi, dia berputar 100 derajat, 180 derajat. Dari tadinya orang yang sangat saleh, sekarang dia tinggalkan agama sama sekali. Itu karena dia hidup menderita. Mengapa dia menderita? Karena dia tidak pernah ikut kuliah kita. Bagaimana caranya mengubah penderitaan itu menjadi kebahagiaan. Nah, karena itu kita wajib bahagia. So, kalau tidak bahagia, menurut ayat ini kita bisa berubah menjadi orang yang meninggalkan agama. Jadi murtad karena penderitaan itu. Mungkin dalam diskusi kita akan untuk tanya jawab. Oke, itu tadi penyampaian materi dari Ustaz Jalal. Kami persilakan pada bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau diklarifikasi atau ditanya.
Orang yang beragama boleh jadi seketika dia tidak bahagia seperti orang yang naik tangga. Ketika satu kaki sampai di satu step, satu kaki mengawang-awang. Tapi ketika dia sampai pada step berikut dua-duanya, dia akan kembali merasa bahagia. Jadi saya kira ada proses dalam beragama dan tidak semuanya berujung pada ketidakbahagiaan. Mungkin ada pertanyaan ketika orang menelusuri agama, tapi insya Allah dengan bimbingan Ustadz seperti Pak Jalal, orang akan sampai juga kepada kebahagiaan. Satu itu. Yang kedua, positive psychology barangkali dekat-dekat atau banyak mirip dengan apa yang disebut logoterapinya Frank Kappa, bahwa untuk bahagia orang harus bermakna. Tidak tahu apakah ini betul atau salah. Terima kasih. Ya, saya mulai dari logoterapi aja ya. Positive psychology itu lahir pada milenium ketiga, tepatnya pada tahun 2000. Tentu banyak penyumbang terhadap positive psychology. Salah satu diantaranya mungkin psikologi humanistik atau logoterapinya Viktor Frankl. Tapi sebetulnya itu dua paradigma yang berbeda. Terapi, namanya juga terapi, itu berarti pengobatan dengan teknik memberikan makna kepada orang yang bersangkutan. Itu untuk mengobati. Padahal itu sekali lagi logoterapi masih termasuk aliran lama psikologi bengkel. Jadi untuk memperbaiki jiwa yang rusak, salah satu tekniknya adalah logoterapi. Psikologi positif tidak berbicara tentang memperbaiki, tidak berbicara tentang mengobati orang sakit, tapi membuat orang sehat. Membuat orang sehat. Kemudian apa orang? Nah, sebetulnya belum kita uraikan di sini. Bahagia bukan berarti tidak ada penderitaan. Tadi kan saya sebetulnya ada bagian dari pembicaraan kita yang belum sempat saya sentuh. Apa yang kita bicarakan itu, kita sudah membicarakan mengapa harus bahagia tadi berdasarkan ajaran agama, ajaran filsafat, alasan ilmiah. Nah, tapi yang belum kita bicarakan, setelah kita bicarakan ialah ada orang yang menyamakan kebahagiaan dengan kepuasan. Saya akan segera berkata, kebahagiaan tidak sama dengan kepuasan. Kebahagiaan juga tidak sama dengan kesenangan. Kebahagiaan juga tidak sama dengan sukses atau keberhasilan. Kebahagiaan juga tidak sama dengan tiadanya penderitaan. Jadi jangan kira bahwa orang yang bahagia itu tidak pernah menderita. Dia tidak pernah menderita. Ada deritaannya juga orang bahagia itu. Bahkan penderitaan itu meningkatkan kebahagiaan pada periode berikutnya. Maksud saya kalau orang beragama itu bahagia, itu bukan berarti tanpa derita sama sekali. Mungkin kebahagiaan itu mungkin orang sebut tanpa musibah. Enggak. Bisa jadi dia mengalami musibah, tapi kemudian musibah itu tidak mengubah kebahagiaan dia sebagai modus hidupnya, sebagai cara hidupnya. Saya kemarin tuh bawakan sebuah kisah yang saya baca dari kitab Fadhailul Hajj, kitab keutamaan ibadah haji. Di situ dikisahkan tentang seorang ulama yang berjumpa dengan seorang perempuan pada waktu tawaf yang tampaknya ceria betul, bahagia betul. Kemarin itu kan ada pembicaraan apa sih definisi kebahagiaan itu. Saya waktu itu karena belum sampai pada pelajaran itu, belum sampai pada pelajaran definisi kebahagiaan. Waktu itu saya mengatakan kita sulit mendefinisikan kebahagiaan, tapi kita segat. Ada seorang filsuf berkata, aku sulit mendefinisikan kebahagiaan, tapi aku tahu kapan ada orang bahagia atau tidak. Itu akan segera tahu. Saya juga tidak bisa mendefinisikan bahagia itu macam apa, tapi saya tahu siapa yang bahagia atau tidak. Suamiku menyembelih kambing di hadapan kedua orang anakku yang masih kecil. Selesai penyembelihan kambing itu, suamiku pergi sebentar, lalu anakku yang tertua mengambil golok suamiku itu, kemudian adiknya disuruh berbaring sebagai kambing. Mulai dia baca-baca takbir, kemudian disembelih adiknya.
Setelah adiknya mati, dia ketakutan, lari ke hutan. Lalu suaminya menyusul anaknya yang lari ke hutan itu, dan kedua-duanya dimakan serigala. Waktu dia mendengar suaminya pergi itu, dia sedang menyusukan anaknya yang masih kecil. Karena cemas terhadap suaminya, dia tinggalkan anaknya, kemudian anaknya merayap, mengambil air panas yang lagi mendidih, menyiram seluruh tubuhnya. Itu disaksikan oleh adikku yang ketakutan, begitu ketakutan, sehingga dia mati mendadak di tempat itu. Seluruh keluargaku meninggal dunia. Dan waktu itu aku dihadapkan kepada pilihan, apakah akan merajut penderitaan itu setiap saat, atau memilih untuk bersabar. Dan akhirnya aku menemukan bahwa kesabaran itulah yang menyelamatkan hidupku. Itu artinya si perempuan itu menderita juga itu. Menderita, tapi dia bisa ubah penderitaan itu menjadi kebahagiaan. Kata Iqbal, salah satu kemuliaan manusia ialah kita bisa mengubah racun menjadi antidot. Racun bisa diubah menjadi obat. Semua obat itu kan racun, tapi karena kepintaran manusia, racun bisa diubah menjadi obat. Jadi sekali lagi, kebahagiaan bukan berarti tidak adanya penderitaan. Next please. Persilakan kepada Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum Pak Jarod. Saya ingin minta komentar. Beliau tetap bahagia walaupun tidak kebagian kursi. Biar sini aja Pak. Terima kasih. Saya ingin minta komentar dari Pak Jarod. Selama ini konteks Indonesia untuk pengajaran agama, khususnya Islam, apakah sudah mengantarkan kepada kebahagiaan umat? Atau mungkin ada kesalahan pengajaran sehingga umatnya tidak berbahagia? Terima kasih. Ya, saya kira kebanyakan agama kita itu di sekolah-sekolah, misalnya di madrasah, lebih banyak berorientasi kepada fikih, sehingga anak-anak kita sejak kecil sudah hafal itu berapa rukun wudu itu. Hari rukun wudu eta aya genep rak apa tuh hiji-hiji nasi lengkap. Itu dulu saya ngajarin anak-anak ngaji saya, termasuk istri saya yang diajarin itu rukun, tapi tidak pernah guru mengajarkan bagaimana kita memupuk kekuatan kita sebagai manusia dalam menghadapi ujian-ujian atau goncangan-goncangan batin. Tidak ada kuliah seperti kuliah kebahagiaan menurut tuntunan Al-Quran dan hadis, tidak pernah kita temukan. Bahkan ada orang yang dengan singkat berbicara, asalkan kita ikut syariat, kita pasti bahagia. Tapi syariat mana dulu? Kalau syariatnya hanya melulu masalah fikih, tidak bakalan bahagia. Bahkan banyak sekali fikih yang membuat kita menderita. Ada banyak fikih-fikih yang bikin kita menderita. Jadi susahlah hidup itu karena mengikuti aturan fikih yang terlalu strict. Karena sekali lagi agama kita kebanyakan diajarkan dalam bentuk fikih. Silakan lagi. Saya ikut nanya. Saya mungkin tergelitik tadi ketika Bapak bicara bahwa banyak ibu-ibu yang semakin sering ikut pengajian, semakin tidak bahagia. Terus terang saya memang banyak melihat di sekitar saya yang seperti itu, Pak. Tapi kalau saya ini apakah itu ada kaitannya dengan asumsi saya bahwa semakin sering pengajian semakin berimanlah orang itu gitu. Jadi mungkin karena tingkat keimanannya sudah semakin tinggi, jadi ujiannya juga semakin besar gitu. Kalau seperti pohon kelapa semakin tinggi pohonnya semakin besar anginnya. Apakah itu ada kaitannya dengan itu gitu? Karena saya banyak orang dekat yang ikut pengajian kok malah jadi makin rumit gitu. Yang saya tuh ikut pengajian kok jadi begini. Jadi saya mempertanyakan hak saya sebagai istri. Saya mempertanyakan, saya bilang kok dengan ikut pengajian jadi rumit begitu hidupnya gitu. Itu aja Pak. Makasih. Sebetulnya kita tidak tahu mana menyebabkan mana ya. Cuma kita lihat memang ada korelasi antara seringnya menghadiri pengajian dengan penderitaan orang yang ikut pengajian itu. Sekali lagi tidak jelas sebabnya. Mungkin saya bisa membandingkannya begini. Terus kalau saya menemukan satu daerah macet, itu hampir selalu di tempat macet itu ada polisi. Kalau tidak macet, nggak ada polisi. Jadi, apakah polisi yang menyebabkan kemacetan
atau kemacetan yang kemudian mengundang polisi datang ke tempat itu. Jadi saya tidak boleh mengambil kesimpulan ini karena ada polisi langsung macet. Padahal sebetulnya polisi datang karena di situ terjadi kemacetan. Maksud saya ada orang yang datang ke pengajian itu karena dia menderita. Jadi memang sebelum ke pengajian pun dia sudah menderita. Jadi penderitaanlah yang menyebabkan dia hadir ke pengajian. Mudah-mudahan di pengajian dia dapat obat untuk deritanya. Itu para ustadz seringkali dalam bahasa Jermannya kata puhat. Sebetulnya deritanya itu dari rumah. Dan dia datang ke pengajian itu untuk mencari obat. Dan ustadznya biasa karena tidak mengerti psikologi, dia berikan jawaban agama untuk masalah psikologis. Ya, sama seperti gini Bapak-bapak dan Ibu. Kalau ada orang lagi kelaparan kan datang sama ustadz, "Ustadz, saya lapar." Kata ustadz, "Baik Bu, bacalah Ya Wahab 1000 kali, lakukan sholat malam sekian kali." Dia lakukan, dan itu tidak menyembuhkan lapar dia, karena masalah yang dihadapi masalah biologis. Jawabannya harus jawaban biologis, harus kasih makan baru sembuh. Tapi dia diberi jawaban dengan jawaban zikir. Mungkin sampai gitu kita bilang, iya deh, kayaknya memang blow on tuh Ustaz. Tapi enggak, kita juga blow on. Sebenarnya masalah ini ada seorang perempuan yang sebetulnya mengalami penderitaan karena hubungan dia yang tidak harmonis dengan suami. Mungkin dia menderita HKS, haus kasih sayang. Dia datang ke pengajian, dia tanya sama ustaz, curhat dia sama ustaz. Kalau dulu itu mau curhatnya kebahagiaan, dia mencurhat penderitaan kepada ustaz. Lalu ustaznya berkata, "Ya Bu, baca saja Ya Rahman, Ya Rahim 276 kali." Kemudian, ceritakanlah itu, resep-resep itu. Ya tidak selesai, dia tetap haus kasih sayang. Sama seperti orang-orang yang datang kepada saya di Jakarta, yang menderita sebetulnya derita psikologis. Tapi saya datang memberikan kepadanya tasawuf, yang tidak masuk. Penderitaannya akhirnya dicari aja nanti yang lain yang bisa memberikan jawaban psikologis kepadanya. Nah, begitu pula mungkin ini orang yang menderita datang ke pengajian dan dari ustaznya tidak ada jawaban untuk mengatasi masalah penderitaan. Deritaannya bertambah ini. Apakah pertambahannya itu karena seringnya ngaji atau karena memang sebelumnya juga sudah menderita tapi kemudian tidak mendapat jawaban dari para ustaznya. Memang sih yang bagus sih orang-orang Katolik gitu ya. Orang Katolik itu para romonya itu psikolog rata-rata. Jadi dia menghadapi domba-dombanya yang tersesat itu dengan bimbingan psikologis, dengan bimbingan ilmu pengetahuan. Usaha kita enggak. Karena ngajinya dulu juga fikih, jawabannya fikih lagi untuk menghadapi semua masalah. Ustaz-ustaz kita ini, jadi termasuk saya, jadi saya sebetulnya menyindir saya sendiri. Itu seperti dokter yang masuk ke sebuah sal, di situ ada orang yang sakit, macam-macam penyakitnya. Dokter itu tulis resep yang sama, makan oleh semua yang sakit itu. Dan jadi soal sakitnya apa saja, pokoknya resepnya sama. Itu pekerjaan para ustaz itu. Jadi ngajinya di mana saja yang dicerahkan itu lagi. Sama aja, resepnya sama aja. Untunglah kita ini emang forgiving. Kita itu pemaaf, karena itu kita relatif lebih bahagia. Bahagianya bukan karena pengajian itu, karena forgiving kita. Bu ini psikolog, karena itu dia lebih banyak tanya. Karena merasa tidak bahagia. Ya, karena merasa disiplinnya digugat. Saya justru ingin menggugat seolah ibu-ibu yang ke pengajian tidak bahagia, Bu Rene. Satu itu. Yang kedua, sejauh yang saya tahu dari di banyak tempat di Bandung dan di kota-kota lain, pengajian ibu-ibu tuh jauh lebih maju dari bapak-bapak. Kan membela ibu-ibu nih, memang lebih konsisten, kemudian juga sudah lebih ilmiah Pak. Dan yang dibahas tidak selalu hanya fikih. Sudah ada struktur, sudah ada kurikulum.
Bahkan pembicaranya juga bukan hanya dari kalangan ustadz yang mengerti fikih. Jadi menurut saya ini harus diklarifikasi sedikit Pak. Takut ibu-ibu nanti menggugat Pak Jalal secara ilmiah. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah memang tidak bisa persoalan psikologis dijawab oleh persoalan spiritual agama? Dr. Usman Najati menceritakan memang masih psikologi bengkel, seorang yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga dia melakukan kegiatan yang mengalami beberapa gangguan kejiwaan. Justru terapinya selesai, gangguan itu hilang ketika orang itu disuruh menikmati sholat tarawih yang panjang di Masjid Al-Azhar. Jadi pertanyaan saya, betulkah memang tidak bisa orang yang sedang mengalami gangguan psikologis kemudian tercerahkan, tersembuhkan dengan membaca surat-surat tertentu, bahkan dengan dia tidak memahami surat yang dia baca? Terima kasih Pak. Ya. Kita tadi berbicara tentang penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu punya prosedur yang sangat ketat. Salah satu di antara prosedur itu adalah kemampuan untuk diverifikasi secara berulang-ulang. Cerita bahwa ada orang bisa disembuhkan dengan disuruh salat tarawih yang panjang-panjang, itu namanya bukan bukti ilmiah, itu sebuah testimonial. Dan testimonial bukanlah dalil ilmiah. Dan yang begitu itu sama seperti kedokteran alternatif. Itu istilah keren untuk pendukunan. Dalam kedokteran modern, farmasi atau pengobatan biasanya harus dilaksanakan setelah melewati periode pengujian, jadi verifikasi ilmiah, dan biasa dilaporkan dalam jurnal kegagalannya sekian. Dari kalau dia gagal, hanya misalnya kemungkinan gagalnya itu 0,001 errornya, maka obat itu boleh dimakan. Kalau terjadi kegagalannya 1 dari 1000 kali penelitian, itu pakai bahasa awam, itu probabilitas errornya itu 0,001. Itu kedokteran itu jujur. Sementara kedokteran alternatif tidak jujur. Yang diceritakan selalu sukses. Selalu suksesnya yang diceritakan. Sekian banyak yang gagal, tidak pernah dilaporkan. Alkisah di televisi ada orang menyembuhkan dengan cara berzikir. Kemudian di situ hadir beberapa orang melakukan testimonial. Saya juga sudah begini, dan akhirnya sembuh setelah ikut zikir sama Bapak Fulan, Ibni Fulan, gitu. Dan kita lihat di iklan itu berapa orang yang gagal. Dan kalau Bapak dinasihati oleh orang lain, cobalah datang sama dia. Karena apa yang kemudian ceritakan? Yang ceritakan keberhasilan. Karena si itu juga pernah ke situ itu juga dan berhasil. Tidak ada pernah berobatlah ke situ karena ada sekian orang berhasil dan sekian orang gagal. Yang gagal tidak pernah diceritakan. Itu kelemahan metode yang tidak ilmiah karena kegagalannya tidak diceritakan. Dan proses pengambilan kesimpulan dalam metode ilmiah adalah kesimpulan statistik. Jadi kalau itu bisa diverifikasi dan kemungkinan kelirunya seberapa. Saya ini misalnya tentang itu, ada orang mengobati dengan zikir. Waktu Ami kemarin di rumah sakit, di samping Ami itu ada orang, samping Ami waktu sudah pindah, ada orang yang sudah berobat dengan cara zikir itu dan sudah habis 8 juta. Karena zikir itu pun tetap bayar dia. Habis 8 juta, akhirnya yang mendaratnya di Boromeus lagi. Tidak ada kemajuan itu. Dan kata dia yang seperti dia itu banyak, tapi tidak dilaporkan di dalam televisi kayak gitu. Saya juga mencurigai penelitian dia itu boleh jadi apa betul ya, orang itu kalau disuruh berzikir untuk waktu yang lama dia bisa sembuh misalnya dari penyakitnya. Kita harus cari dulu bukti yang lain. Ada penelitian, hasil kumpulan penelitian tentang doa, efek doa, judulnya The Healing Words. Itu memang sih hasil penelitian eksperimen, bisa diverifikasi lewat sistem eksperimen. Ya, kalau sistem eksperimen kan ada kontrol, ada treatment, dan terbukti doa itu
berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Nah, saya tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi kalau jawabannya itu dengan doa misalnya, oke. Kalau itu malah ini misalnya saya ceritakan sedikit hasil penelitiannya itu. Jadi di sebuah rumah sakit di New York diambil nama-nama pasien secara random, pasien yang menderita cardiac arrest. Jadi yang kalau orang kita kan kalau nyebut punya penyakit jantung itu, saya punya jantung, memang semua punya jantung ya. Saya jadi ingat itu ada seorang bapak ketemu istri saya setelah selesai di masjid ngaji. Bapak itu bilang sama istri saya punya gula bu. Istri saya langsung, atur nuhun, mending repotkeun. Maaf cerita itu. Nah, ini orang itu menderita, dia punya jantung, penyakit jantung. Nama-nama orang yang punya penyakit jantung itu diambil secara random. Kemudian disuruh didoakan di seluruh tempat ibadah, apapun agamanya, suruh mendoakan, tolong doakan nama-nama ini dalam acara ibadat Anda. Pasien yang lain tidak diberikan namanya, artinya itu mereka tidak didoakan. Dalam periode sekian waktu terbukti pasien yang didoakan menggunakan analgesik yang lebih sedikit, menggunakan teknologi kedokteran yang lebih sedikit, medical instrument yang lebih sedikit, mengeluarkan biaya yang lebih sedikit, dan memiliki teknik recovery yang lebih cepat ketimbang pasien-pasien yang tidak didoakan. Lalu diambillah kesimpulan, berdoa ternyata efektif. Diulangi lagi penelitiannya. Sekarang yang didoakan itu bukan manusia, tetapi tumbuh-tumbuhan. Jadi ada tumbuh-tumbuhan, kemudian dimasukkanlah dalam siraman airnya itu garam, sehingga tumbuhan itu jadi sakit karena dimasuki garam dalam siraman airnya. Kemudian dibawa orang untuk berdoa situ. Jadi ada tumbuh-tumbuhan yang didoakan, satu lagi tumbuhan yang sakit yang tidak didoakan. Ajaib itu, tumbuhan yang didoakan lebih cepat sembuhnya dari penyakitnya ketimbang tumbuh-tumbuhan yang tidak didoakan. Sekali lagi itu metode ilmiah ya, untuk menguji kebenaran sebuah proposisi. Saya mohon maaf kalau pembicaraan saya kelihatan yang terlalu ilmiah. Kita bicara tentang satu metode ilmiah. Tapi ini agak berbeda dengan memberikan jawaban zikir kepada orang yang punya masalah psikologis, atau memberikan jawaban zikir kepada orang yang kelaparan. Kalau orang itu lapar, ya kasih makan dia. Kalau dia punya masalah psikologis, konflik dengan suaminya, selesaikan konflik itu. Jadi bukan diselesaikan dengan membaca zikir. Atau ini ada seorang istri konflik dengan suaminya, bu, taraweh aja di Masjidil Haram 100 rakaat kalau bisa. Nggak begitu maksud saya ya. Jadi ini kekeliruan memberikan mendiagnosa atau kekeliruan memberikan jawaban agama untuk satu masalah yang sebetulnya masalah itu bersifat psikologis. Atau agama itu pun, jawaban agama itu kan sebetulnya yang disebut jawaban agama adalah interpretasi kita terhadap doktrin-doktrin agama. Dan boleh jadi latar belakang psikologis kita akan berpengaruh kepada penafsiran kita terhadap agama. Ada seorang psikolog itu yang mengkritik psikologi barat dengan menggunakan agama, Badri, siapa? Dr. Malik Badri. Dan saya temukan ma'al asafi syadid, dan saya pernah ketemu dengan dia dalam salah satu pertemuan, bahwa kritik dia terhadap psikologi sebetulnya adalah kritik psikologi lagi. Cuma bedanya sekarang dia membungkusnya dengan beberapa dalil dari ayat-ayat Al-Quran atau dari sunnah Nabi. Tapi yang dipakai landasannya ya aliran psikologi baru itu juga yang mengkritik yang lama. Saya juga akan mengatakan, saya bisa lupakan Martin Seligman, lupakan yang lain, saya kritik psikologi yang lama itu habis-habisan, psikologi bengkel, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu saya bawa ayat-ayat Al-Quran tadi. Padahal itu sih dasarnya sih psikologi positif itu cuma supaya didengar oleh orang yang beragama, saya pakai ayat-ayat Al-Quran dan hadis.
Terima kasih. Pertanyaan saya begitu sederhana, Pak. Seperti ini misalnya, akhir-akhir ini saya mencoba menikmati sholat-sholat saya, menikmati ya puasa, zikir dan seterusnya. Saya mencoba belajar menikmati semua itu. Tapi kadang-kadang ada kekhawatiran seperti ini, kecemasan apakah sholat saya diterima enggak ya gitu. Kemudian ada kekhawatiran apakah saum saya diterima enggak. Bahkan juga timbul kecemasan dan ketakutan bahwa saya takut masuk neraka. Nah, apakah dengan kondisi seperti itu saya berada di sisi ketidakbahagiaan atau apakah itu disebut dengan kepasrahan? Nah, sehingga saya bertanya, apa sih kaitannya antara kebahagiaan dan kepasrahan itu sendiri? Terima kasih. Tadi kita sebetulnya belum sampai kepada persoalan atau perbedaan antara kebahagiaan dengan kepuasan, antara happiness dengan satisfaction, antara kebahagiaan dengan kepuasan. Secara singkat begini, kebahagiaan tidak sama dengan puas. Karena kalau kita mengejar kepuasan sampai tingkat tertentu, kepuasan itu tidak akan memuaskan kita lagi. Kita akan mengejar lagi kepuasan yang berikutnya. Orang yang sebetulnya tidak puas dengan cara ibadahnya, dengan amal-amal soleh yang dilakukannya, dia mungkin akan berpikir, karena saya tidak puas, itu berarti saya tidak bahagia. Karena dia menyamakan kepuasan sama dengan kebahagiaan. Saya ingin sebutkan bahwa kepuasan bukanlah kebahagiaan. Kepuasan itu boleh jadi kepuasan mempengaruhi tingkat kebahagiaan, tapi kepuasan bukan kebahagiaan. Kembali lagi kepada orang, kalau di dalam tasawuf sih, kalau kita tidak puas dengan apa yang kita lakukan, itu salah satu ciri bahwa ruhani kita sedang tumbuh berkembang kepada yang lebih baik. Karena begitu kita merasa puas dengan amal ibadah kita, kita jatuh lagi kepada tingkat ruhani kita yang paling rendah. Para sufi menyebutnya ujub. Ujub adalah perasaan puas bahwa kita sudah beribadat sebaik-baiknya, bahwa tidak ada lagi keraguan bahwa ibadat kita pasti diterima. Itu ujub namanya. Nah, ketidakpuasan seperti itu bisa meningkatkan kita. Kata para psikolog, ada dua macam ketidakpuasan. Satu, ketidakpuasan yang tidak bisa kita ubah. Biasanya tidak bisa kita ubah. Ibu-ibu yang tidak puas kenapa lahir sebagai perempuan, itu tidak bisa kita ubah. Memang di perjalanan kayak Dorce bisa diubah juga jadi laki-laki. Tapi sebetulnya sih jadi laki-laki juga enggak sih sebenarnya. Jadi kalau tidak puasnya itu sesuatu yang tidak bisa diubah, sehingga akhirnya Dorce itu tidak marah-marah sama majelis ulama kan, karena tidak menyetujui perkawinan dia. Itu artinya dia tidak bisa mengubah sesuatu. Nah, yang begitu itu emang kalau kita mau bahagia, kita harus menerima apa adanya, karena kita tidak bisa mengubahnya. Ada ketidakpuasan yang bisa kita ubah, dan itu harus kita pelihara, karena itulah yang membuat kita lebih bahagia di ujung itu. Misalnya kita tidak puas dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan sekarang ini, kita akan menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Makin sering tidak puas, makin berhati-hati kita dalam menjalankan ibadah. Itu ketidakpuasan yang harus kita pelihara, dan itu tidak akan mengganggu kebahagiaan kita. Kalau kita takut neraka, takut mati juga, takut neraka, sampai tingkat tertentu oke-oke aja sih. Tapi ada satu tingkat tertentu ketika takut mati dan takut neraka menjadi gangguan psikologis. Katanya Freud itu Freud itu ahli ilmu jiwa yang terkenal itu sebetulnya menderita gangguan kejiwaan. Dia menderita death anxiety, kecemasan akan kematian, selalu mengancam dia ketakutan, takut mati. Atau ada yang disebut dalam psikologi sebagai compulsive obsessive compulsion.
kompulsi obsesi. Itu seperti begini, ada orang udah kunci pintu rumahnya itu, yang terakhir rasanya belum dikunci, balik lagi, itu periksa lagi, kunci lagi, lalu balik lagi, itu gangguan kejiwaan. Ada orang juga yang dalam menjalankan ibadah itu udah wudu rasanya mungkin batal lagi, balik lagi, atau tadi wudunya itu kurang sempurna, belum pas sampai ke sini, ulangi lagi. Itu tidak puas dengan wudunya, tapi itu tidak puas yang ekstrim. Itu yang membuat orang tidak bahagia. Itu sudah merujuk kepada gangguan kejiwaan. Ada mungkin belum masuk sih dalam DSM. DSM itu daftar buku induk tentang gangguan kejiwaan. Di daftar itu seluruh gangguan. Dokter jiwa itu kalau mau menerima itu ke psikiater, mau menguji itu, melihat pasiennya ini menderita apa, buka dulu bukunya. Saya ingin memasukkan ke situ itu fikih-isme. Itu satu gangguan kejiwaan, merasa tidak puas karena takut dia menjalankan ajaran fikihnya itu tidak sempurna, takut batal, takut tidak terima. Jadi sekali lagi, takut sampai tingkat tertentu itu oke, bagus karena dia bisa membantu kita menyempurnakan diri kita. Tapi kalau sudah sampai tingkat ekstrim, mulailah itu ketidakpuasan itu menjadi pengganggu terhadap kebahagiaan kita. Mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan para perampok kebahagiaan. Apa saja yang merampok kebahagiaan kita? Kita udah bahagia, tapi akhirnya dirampok. Itu atau para perampok di jalan Tuhan. Kita lagi bagus-bagus di jalan Tuhan, tiba-tiba kita dirampok di pertengahan jalan itu. Oke, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya sekedar menyampaikan sebuah fakta Pak Ustadz. Karena kebetulan saya dulu pernah sekolah 9 tahun di sekolah Katolik. Kemudian saya melihat sendiri bagaimana pembinaan terhadap keluarga-keluarga muda, sehingga mereka tidak rawan terhadap masalah perceraian dan selalu bisa membina kebahagiaan di antara keluarga-keluarga itu, yang menurut mereka itu adalah kunci untuk kemajuan umat mereka. Jadi bagaimana memelihara kebahagiaan. Dan di situ saya melihat mereka beribadah bersama itu setiap hari Minggu ya Pak Ustadz. Jadi hari Minggu mereka ke gereja, dan saya melihat bahwa setelah selesai menjalankan misa, mereka tidak langsung pulang, tapi mungkin bukan mungkin ya. Jadi yang mereka lakukan itu adalah mereka bernyanyi bersama, melatih vokal, kemudian pemimpin atau imamnya yang disebut pastor gitu ya, meneliti satu persatu siapa umatnya yang sedang tidak bahagia dan bahkan sampai mengunjunginya gitu. Dan itu saya melihat efektif sekali gitu Pak Ustadz. Sehingga di dalam jamaah mereka itu saya melihat hampir tidak ada yang bercerai. Nah ini ironis sekali dengan kalau saya melihat ya Pak Ustadz, jadi mungkin di kalangan ya mungkin teman-teman saya yang di segmen bisnis itu saya melihat paling nggak 1 tahun ada 3 keluarga yang bercerai. Nah saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, adakah sebuah konsep gitu ya, yang tentunya mungkin nggak harus sama dengan yang dilakukan oleh orang Nasrani. Bagaimana mubalik-mubalik yang ada di tempat kita itu bisa mempunyai metode yang pada akhirnya bisa memelihara kebahagiaan itu secara real gitu. Saya yakin acara-acara seperti ini pasti akan membawa dampak yang besar buat kami-kami yang hadir gitu ya. Tapi saya juga agak khawatir misalkan berjalan dengan 6 paket ya Pak Ustadz. Setahun lagi nggak ada lagi acara seperti ini ya. Terus kita mungkin terlibat oleh berbagai aktivitas yang ujung-ujungnya bisa menggerogoti kebahagiaan dan kita lupa. Sewaktu kita mau datang kepada Pak Ustadz yang pakar kebahagiaan, Bapak sangat sibuk gitu kan. Nah kita nggak tahu lagi, akhirnya mungkin kebahagiaan kita bisa terancam dan kita jangan-jangan menjadi golongan yang tidak bahagia. Jadi yang ingin saya tanyakan, adakah sebuah konsep yang bisa dikembangkan untuk memelihara kebahagiaan itu secara real dari hari ke hari? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan singkat. Tapi saya ingin lebih dahulu mengoreksi istilah pakar kebahagiaan. Mungkin saya hanya sekedar pengamat kebahagiaan dan penikmat kebahagiaan.
Saya masuk sebuah perhimpunan tokoh-tokoh agama yang bertugas dari berbagai agama, yang tugasnya adalah dalam bahasa Jerman disebut Seelsorge. Jadi itu merawat, memelihara, membantu jemaahnya untuk hidup bahagia. Karena kan Katolik itu para romonya adalah gembala-gembala yang dengan setia memelihara jemaahnya. Mereka biasakan membagi struktur gereja itu, setiap kampung itu ada seorang. Jadi setiap jemaah di sana itu, jemaah orang Katolik itu ada gembalanya dalam berbagai tingkat gembalanya. Dan gembala itu bukan hanya mengajarkan agama. Dalam Katolik sih malah tidak ada fikihnya itu. Jadi yang mereka ajarkan itu gimana sih kita hidup bahagia di dunia ini. Mereka memperhatikan kepentingan itu. Perhimpunan ini biasa berkumpul di Basel, di Swiss. Namanya sih Interkulturelle Gesellschaft für Seelsorge. Saya termasuk salah seorang anggota itu. Dan saya dari Islam, saya kebetulan cuma sendirian dari Islam, ada dari Katolik, dari Hindu, dari Buddha, dari berbagai agama. Dan saya merasa terasing karena rasanya di dalam Islam tidak ada yang mereka lakukan itu. Di dalam Islam itu tidak ada mubalik yang menjadi gembala bagi jemaahnya. Di kalangan orang Islam itu ustadznya itu penceramah aja itu. Jadi tidak mengasuh jemaahnya, tidak menggembalakan jemaahnya. Di loudspeaker aja itu. Misalnya di sana itu ada satu kegiatan yang disebut mendampingi orang yang sedang sakit dalam stadium terakhir. Biasanya mau meninggal dunia. Itu di rumah sakit, kalau di Eropa itu setiap agama punya seorang ustadznya yang mendampingi orang yang mau mati. Waktu itu ada masalah di kalangan Katolik yang hidup di dunia Islam. Mereka mendirikan rumah sakit di dunia Islam. Saya pernah ditanya dan saya nggak bisa jawab. Mereka sediakan ini seorang pendeta, seorang romo Katolik. Seorang romo Katolik untuk mendampingi seorang Islam yang mau meninggal dunia. Itu hanya tugas agama saja. Tapi diprotes di satu tempat, dianggap sudah terjadi kristenisasi. Keluarga muslimnya protes keras. Setelah itu mereka tanya, apakah di kalangan Islam ada orang mubalik yang tugasnya itu mendampingi orang yang mau mati? Tanya sama saya. Saya pikir nggak ada. Nggak ada di rumah sakit itu siapa ustadz yang kerjanya mendampingi orang yang mau meninggal dunia. Kalau ditanya, ada ustadz yang suka mendampingi artis? Bisa saya jawab. Tapi ustadz yang kerjanya mendampingi orang yang mau meninggal dunia, yang dalam hidupnya mendapat goncangan batin, tempat bertanya untuk konseling, saya tidak temukan. Artinya kalau saya tidak temukan, saya juga tidak menemukan diri saya berfungsi seperti itu. Saya sekarang disibukkan tidak untuk menggembalakan jemaah, sibukkan untuk kasih ceramah di berbagai tempat. Maka karena dorongan perasaan berdosa itu, saya adakan kuliah ini. Paling tidaklah saya berikan semacam tujuan sehingga bapak-bapak ini, ibu yang ikut kuliah ini nanti berfungsi untuk menyebarkan kebahagiaan itu, membimbing orang-orang itu. Waktu itu sih saya jawabnya dengan ini, dengan keren sih mula-mula. Emang Pak, di dalam Islam tidak ada struktur kependetaan. Semua orang. Jadi kalau dalam agama lain itu kata pendeta yang harus merawat itu, di dalam Islam kita ini ba'duhum awliya'u ba'din. Kita ini saling membantu Pak, tidak ada kelas khusus yang kerjanya itu membantu orang yang sakit atau yang sedang menderita. Di Islam itu semua anggota kaum muslimin, anggota umat itu berkewajiban untuk membantu. Gitu. Wah, mereka mengangguk-angguk, takjub. Padahal dalam hati sebelah, karena semua bertanggung jawab, maka tidak ada seorang pun yang mengerjakan itu. Nah, semua merasa bertanggung jawab, tidak ada seorang pun yang spesialisasinya di situ. Nah, saya ingin membuktikan kebenaran saya di pengajian di Basel itu. Mudah-mudahan jemaah kita ini yang tidak seberapa ini nanti berfungsi tumbuh sebagai gembala-gembala di tempatnya masing-masing, menularkan ini kiat-kiat untuk memelihara kebahagiaan itu.
Sekali minggu depan misalnya kita akan berbicara tentang para perampok kebahagiaan. Bukan minggu depan, betul. Sambil mengakhiri pembicaraan kita ini pertemuan pertama pengantar kepada rangkaian kuliah tentang meraih kebahagiaan. Pertemuan kedua, ketiga, keempatnya diatur kemudian hari. Karena Pak Harmonis akan menghubungi bapak-bapak dan ibu-ibu itu, karena itu tinggalkan alamat dengan baik. Jadi tidak minggu depan kita ketemu lagi. Itu pun seperti kata ibu, karena dalam tanda petik pakar kebahagiaan ini terlalu sibuk untuk membahagiakan orang lain sehingga tidak sempat membahagiakan jemaah, membahagiakan gembala. Jadi belum tentu ketemu. Tapi seperti disampaikan Ami tadi, kita mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk hadir dalam peluncuran buku itu. Insya Allah tanggal 28 Agustus, sudah seharusnya tanggal 29 Agustus bersamaan dengan kelahiran Ibu Rema. Jadi kita akan memperingati hari kelahiran penerbitnya, kalau jadi yang menerbitkan pada tanggal 29 itu. Tapi karena tempatnya hari Minggu tanggal 28 itu, kita mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir. Kita dan Bapak dan Ibu dapat bukunya sekaligus, kemudian makan dan minum di situ untuk membahagiakan hati kita. Makan dan minum di situ, disediakan buku, disediakan makalah, dan mendengarkan pendapat seminar tentang kebahagiaan ini. Insya Allah ada wakil dari agama Buddha, wakil dari agama Katolik, juga wakil dari Islam. Wakil dari Islam penulis bukunya. Jadi kita mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir situ. Dan terakhir, kalau pembicaraan saya kepanjangan dan lebih dari waktunya, tolong maafkan saya demi kebahagiaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa waktu telah berlalu dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih kepada Ustadz Jalal yang telah berbagi kebahagiaan pada kita semua.